Halo Sobat Kimia, perkenalkan nama saya Jenny Maria Tangpen dengan NIM 22010600054, kelas B semester 3, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Kimia Analitik sebagai nilai UAS saya. Kali ini kita akan membahas tentang titrasi pengendapan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian titrasi pengendapan, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi pengendapan, yang ketiga, macam-macam metode dalam titrasi pengendapan argentometri, dan yang keempat, penetapan titik akhir dalam reaksi pengendapan. Pengertian titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan atau argentometri adalah penetapan kadar zat yang didasarkan atas reaksi pembentukan endapan dari komponen zat uji dengan titran larutan titer perak nitrat. Titrasi pengendapan merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi pengendapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi pengendapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, temperatur. Kelarutan bertambah dengan naiknya temperatur. Yang kedua, sifat pelarut. Garam anorganik lebih larut dalam air. Berkurangnya kelarutan di dalam pelarut organik dapat digunakan sebagai dasar pemisahan dua zat. Yang ketiga, ada efek ion sejenis. Pelarutan endapan dalam air berkurang jika larutan tersebut mengandung satu dari ion-ion penyusun endapan. Yang keempat, efek ion-ion lain. Endapan bertambah kelarutannya bila dalam larutan terdapat garam-garam yang berbeda dengan endapan. Yang kelima, pengaruh pH. Pengaruh pH larutan garam dari asam lemah tergantung pada pH larut. Yang keenam, ada pengaruh hidrolisis, yaitu jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, akan menghasilkan perubahan kation dari spesies garam mengalami hidrolisis sehingga menambah kelarutannya. Yang ketujuh, pengaruh kompleks. Pelarutan garam yang sedikit larut merupakan fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut. Masuk pada topik yang ketiga, yaitu macam-macam metode dalam titrasi pengendapan argentometri. Yang pertama ada metode Mohr. Titrasi Mohr terbatas untuk larutan dengan pH antara 6 sampai 10. Dalam larutan yang lebih basah perak, oksida akan mengendap. Kegunaan metode Mohr yaitu untuk penetapan kadar klorida atau bromida. Reaksinya bisa dilihat yaitu NaCl tambah AgNO3 menghasilkan AgCl berperan atau membentuk endapan tambah NaNO3. Pada metode Mohr, titik akhir titrasi terjadi perubahan warna pada endapan menjadi merah coklat, AgCrO4. Titrasi harus dilakukan pada suasana netral atau sedikit alkalis karena yang pertama, dalam suasana asam, endapan AgCrO4 akan larut karena terbentuk perak dikromat atau Ag2Cr2O7. Yang kedua, dalam suasana basa perak nitrat akan bereaksi dengan ion hidroksida membentuk endapan perak hidroksida. Dengan reaksinya, AgNO3 tambah NaOH menghasilkan AgOH sebagai endapan tambah NaNO3. Gangguan pada titrasi ini antara lain disebabkan oleh yang pertama, ion yang akan mengendap lebih dulu dari AgCl, misalnya F, Br, dan CNS-. Yang kedua, ion yang membentuk kompleks dengan Ag+, misalnya Cn-, NH3, dan pH-nya di atas 7.
Yang ketiga, ion yang membentuk kompleks dengan Cl-, misalnya Hg2+. Yang keempat, ada kation yang mengendapkan kromat, misalnya Ba2+. Berikutnya ada metode Volhard. Metode Volhard pertama kali diperkenalkan oleh Jacobus Volhard, ahli kimia dari Jerman, pada tahun 1874. Dengan metode ini, larutan standar AgNO3 berlebih ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ion halogen, misalnya Cl-. Kelebihan ion Ag+ dalam suasana asam dititrasi dengan standar garam, tiosianat, atau KSCH, atau NH4SCN, menggunakan indikator larutan Fe3+ sampai titik ekivalen. Sampai titik ekivalen, terjadi reaksi antara titran dan Ag+ membentuk endapan putih. Kelebihan titran menyebabkan reaksi dengan indikator membentuk senyawa kompleks tiosianato ferat 3 yang berwarna merah. Pada metode Volhard, reaksinya yaitu Ag+ tambah NH4CNS menghasilkan AgCNS membentuk endapan putih tambah NH4+. Pada reaksi ini, jika Ag sudah habis bereaksi, maka kelebihannya ada 1 tetes dan membentuk reaksi NH4CNS tambah Fe3+ menghasilkan FeCNS2+ tambah NH4+. Titrasi Ag dengan NH4CNS dengan garam ferat 3 sebagai indikator adalah contoh metode Volhard, yaitu pembentukan zat berwarna di dalam larutan. Selama titrasi, AgCNS terbentuk, sedangkan titrasi akhir tercapai bila NH4CNS yang berlebih bereaksi dengan Fe3 membentuk warna merah gelap atau FeCNS++. Masuk pada metode ketiga, yaitu metode Fajans. Titrasi argentometri dengan cara Fajans adalah sama seperti pada cara Mohr, hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator. Indikator yang digunakan dalam cara ini adalah indikator absorpsi, seperti Cosin atau fluorescein, menurut macam anion yang diendapkan oleh Ag+. Titrannya adalah AgNO3 hingga suspensi violet menjadi merah. pH tergantung pada macam anion dan indikator yang dipakai. Indikator absorpsi adalah zat yang dapat diserap oleh permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Pengendapan ini dapat diatur agar terjadi pada titik ekivalen antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dan pH yang digunakan. Selanjutnya, penetapan titik akhir dalam reaksi pengendapan. Yang pertama, pembentukan suatu endapan berwarna. Ini dapat diilustrasikan dengan prosedur Mohr untuk penetapan klorida dan bromin. Ada titrasi suatu larutan netral dari ion klorida dengan larutan perak nitrat. Sedikit larutan kalium kromat ditambahkan untuk berfungsi sebagai indikator. Dan ada titik akhir, yaitu ion kromat ini bergabung dengan ion perak untuk membentuk perak kromat merah yang sangat sedikit sekali dapat larut. Yang kedua, pembentukan suatu senyawa berwarna yang dapat larut. Contoh prosedur ini adalah metode Volhard untuk titrasi perak dengan adanya asam nitrat bebas dengan larutan kalium atau amonium tiosianat standar. Indikatornya adalah larutan Bc3 amonium sulfat. Penambahan larutan tiosianat menghasilkan mula-mula endapan perak klorida. Kelebihan tiosianat yang paling sedikit pun akan menghasilkan pewarnaan coklat kemerahan, disebabkan oleh terbentuknya suatu ion kompleks. Yang ketiga, penggunaan indikator absorpsi.
Aksi dari indikator-indikator ini disebabkan oleh fakta bahwa pada titik ekivalen, indikator itu diabsorpsi oleh endapan dan selama proses absorpsi, terjadi suatu perubahan dalam indikator yang menimbulkan suatu zat dengan warna berbeda. Maka dinamakan indikator absorpsi zat. Yang digunakan adalah zat-zat warna asam seperti warna deret fluoresein, misalnya fluorescein and eosin, yang digunakan sebagai garam natriumnya.